Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Kasbul Anwar. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pemberian penomoran pada gambar secara otomatis. Bukan hanya gambar ya, tapi juga pada tabel. Baik, kita langsung saja. Di sini saya sudah menyiapkan data sebelumnya. Nah, di sini sudah saya tambahkan dua gambar dengan nama gambar grafik frekuensi FFT. Oke. Jadi sebelum melakukan pemberian nomor pada gambar, pertama-tama kita atur terlebih dahulu stylenya di sini. Style caption. Yang menggunakan style caption. Oke, untuk gambar dan tabel menggunakan style caption. Oke. Kita klik kanan, modify seperti biasa. Ini kita ubah menjadi hitam atau otomatis. Kemudian kita pilih bold. Jangan pilih yang lain, kita pilih bold. Kemudian fontnya 12, Times New Roman. Oke, rata kiri kanan, bukan rata kiri kanan ya, rata tengah maksudnya. Paragraf. Kemudian di sini spesialnya non, karena dia bukan dalam bentuk paragraf. Ini kita nolkan semua. Nah, di sini line spacing biasanya dalam skripsi itu menggunakan double. Itu tergantung dari format masing-masing kampus. Kemudian klik OK. Klik OK. Jika sudah, kemudian kita atur gambar ini menjadi center atau di tengah sesuai dengan pengaturan heading tadi ya. Setelah itu coba kita kopikan saja ini nama gambarnya. Kita klik kanan pada gambar, kemudian insert caption. Nah, di sini kita pilih gambar pada label karena sesuai dengan yang kita gunakan yaitu gambar. Jika di sini pada label ini belum ada tulisan gambar, kalian bisa tambahkan di sini new label. Tambahkan sesuai keinginan kalian. Oke. Setelah itu kita numbering. Nah, di sini saya menggunakan format 1 2 3 pada gambarnya. Kemudian jangan lupa centang, include caption number. Setelah itu, nah, di sini chapter start with style yang kita gunakan menggunakan heading 1 karena nanti gambar akan mengikuti style dari heading 1. Semisal pada bab 2 berarti dia menggunakan gambar 2.1 2.2. Begitupun jika bab 3 maka dia secara otomatis menjadi 3.1 3.2. Kenapa heading 1? Kalau heading 2 nanti formatnya tidak sesuai karena heading 2 itu menjadi subbab. Ingat ya, subbab. Seperti penjelasan video sebelumnya, heading 2 itu subbab dari heading 1. Makanya kita menggunakan heading 1. Di sini saya menggunakan period atau titik. Kemudian klik OK. Kemudian klik OK lagi. Nah, maka secara otomatis penomoran pada gambar ini secara otomatis sudah di tengah dan sudah ada penomorannya menjadi 2.1. Oke. Nah, nama gambarnya apa? Nah, kita tinggal kopikan aja sesuai dengan nama gambar yang digunakan. Paste. Sorry. Kemudian kita paste. Kemudian kita paste. Nah, jangan langsung di paste ya, karena jika di paste maka hasilnya akan begini. Tuh. Jadi dia tidak rapi, tapi klik kanan terlebih dahulu, kemudian pilih paste yang A, karena di sini yang di copy hanya teksnya saja, bukan format sebelumnya. Oke. Maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, kenapa ini ikut menjadi bold? Nah, seharusnya tidak. Jadi kita tinggal blok aja semua, kemudian hilangkan tanda boldnya. Nah, seperti ini. Maka hasilnya akan seperti jadi lebih rapi. Oke. Bagaimana gambar selanjutnya? Nah, oke, kita coba kita kasih gambar lagi satu di sini, semisal gambarnya ini.
aja lah. Oke. Nah, oke, kita letakkan di tengah gambarnya sesuai dengan posisi center. Maka di sini, karena di sini sudah menjadi 2.1, gambar 2.1, maka di sini secara otomatis menjadi gambar 2.2. Kita coba insert caption, gambar, numbering, oke, sudah semua. Below di bawah, oke. Tuh. Maka secara otomatis di sini menjadi gambar 2.2. Oke, seperti itu ya. Bagaimana jika dia di bab 3? Maka dia akan secara otomatis menjadi gambar 3.1. Bab 1 begitu pun selanjutnya. Seperti itu ya. Dia akan secara otomatis. Jadi kawan-kawan semua tidak perlu mengatur penomoran pada gambar ini secara manual. Jika ada salah satu gambar dihapus, semisal ini kita hapus, maka ini juga akan kita hapus. Maka di sini secara otomatis dia akan menjadi 2.2. Bagaimana caranya? Kita tinggal update. Cara mengupdate-nya melalui ini. Oke. Tuh. Tinggal di update. Dan ini akan tinggal kita copy ke sini. Nah, jadi semuanya bisa mengikuti seperti itu ya. Jika sudah, kita lanjut ke tabel. Sama halnya dengan gambar, tabel juga bisa diatur secara otomatis. Coba kita ambil contoh ini, kita kopikan. Nah, ini posisi tabelnya sudah di tengah, sama seperti gambar. Karena tabel ini juga menggunakan style caption dan style captionnya sudah kita atur, kita tinggal klik kanan pada tabel. Sebelum diklik kanan, tabelnya diblok terlebih dahulu. Oke, blok semua, kemudian klik kanan, insert caption. Gambar ini, label pada gambar ini kita ganti menjadi tabel, bukan table ya, tapi tabel sesuai dengan bahasa Indonesia. Jika di sini belum ada, tinggal kalian klik new label. Oke, numbering, udah semua sesuai dengan yang tadi, sama seperti gambar. Oke. Maka secara otomatis di sini akan muncul tabel 2.1 sesuai dengan posisi dari bab yang kita gunakan. Tinggal kasih informasi di sini apa? Misal kriteria detak jantung. Oke, seperti itu ya. Sama seperti gambar, cuma di sini posisinya dia di atas. Kalau gambar tadi di bawah, dia menggunakan below, tapi kalau tabel dia di atas menggunakan above. Kalau gambar dia below, kalau tabel dia above atau di atas. Oke. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya sekian. Jika ada yang ditanyakan silakan komen di bawah. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.